anak saya kena corona, Pak. Anak saya kena corona yang di Jakarta. Ya, subhanallah. Terpaksa saya harus berangkat ke Jakarta. Ya, karena sudah lemes. Di Jakarta juga ada family. Siapa yang ngurus? Saya berangkat 4 orang, saya bawa mobil, Pak. Saya, istri saya, anak saya kebetulan dokter satu, dia biasa menangani pasien corona. Sudah punya pengalaman 2 kali dia diisolasi mandiri seperti itu karena dia sudah berinteraksi dengan pasien itu, sehingga dia tahu cara-caranya, Pak. Terus satu lagi anak saya yang nomor 3 itu, saya berangkat ke sana. Kita sudah sepakat, tidak boleh kita bersentuhan dengan anak ini. Ya, masker kita pakai. Begitu masuk, betul Pak, di kamar sendirian. Dan istrinya juga sama-sama tahu loh Pak, saling mengisolasi diri gitu. Dia sudah punya kecurigaan ke sana juga, karena nafasnya panas. Penciuman sudah tidak berfungsi, makan semua makanan rasanya sama semua Pak. Nafas kayak gini Pak. Allahu Akbar. Saya bilang, tapi ibu namanya ibu Pak, tidak kuat Pak. Dirangkul anak saya Pak. Jemaah sekalian, mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh, corona dan corona kita pasti mati. Tapi tetap karena kita ini sudah menjadi pandemi, jaga Pak. Alhamdulillah sudah ada pembatasan seperti ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi ini terangkat. Vaksinnya ketemu, rapat lagi kita insya Allah Pak ya. Itu pun rapat nanti harus hati-hati Pak ya. Apa? Ini mungkin Allah ingin merestart kita semua Pak ya. Saya lihat Pak tiap hari langit biru terus Pak. Banyak memang ya manusia aktivitasnya dikurangi ya, dirapikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketemu orang asing terutama setiap usahakan jangan salaman lah Pak. Usahakan. Hatta kita kenal usahakan jangan salaman. Salamannya dalam hati. Dalam hati. Atau apa? Pakai salaman Sunda Pak ya, apa namanya? Apa? Tangannya dari jauh sama-sama. Insya Allah niatnya pengen begini jemaah sekalian. Ya, kayaknya begini gitu. Allah lebih faham maunya kita jemaah sekalian ya. Bukan kita menghindari sunnah Nabi. Nah, ini kondisinya begini. Fatwa ulamanya pun sudah jelas seperti ini. Tapi kita tidak boleh terlalu takut. Tidak apa-apa saya cerita Pak ya. Pak, anak saya kena corona Pak. Anak saya kena corona yang di Jakarta. Ya. Subhanallah. Terpaksa saya harus berangkat ke Jakarta. Ya, karena sudah lemes. Di Jakarta juga ada family. Siapa yang ngurus? Saya berangkat 4 orang, saya bawa mobil Pak. Saya, istri saya, anak saya kebetulan dokter satu, dia biasa menangani pasien corona. Sudah punya pengalaman 2 kali dia diisolasi mandiri seperti itu karena dia sudah berinteraksi dengan pasien itu, sehingga dia tahu cara-caranya Pak. Terus satu lagi anak saya yang nomor 3 itu, saya berangkat ke sana. Kita sudah sepakat, tidak boleh kita bersentuhan dengan anak ini. Ya, masker kita pakai. Begitu masuk, betul Pak, di kamar sendirian. Dan istrinya juga sama-sama tahu loh Pak, saling mengisolasi diri gitu. Dia sudah punya kecurigaan ke sana juga, karena nafasnya panas. Penciuman sudah tidak berfungsi, makan semua makanan rasanya sama semua Pak. Nafas kayak gini Pak. Allahu Akbar. Saya bilang, tapi ibu namanya ibu Pak, tidak kuat Pak. Dirangkul anak saya Pak. Dikasih minyak kayu putih Pak. Lehernya, hidungnya. Allah dikerok Pak. Aduh ya Allah. Wis. Aku tawakal pada Allah. Ini anakku. Ngelihat semangat kayak gitu Pak. Ya sudah, kalau aku udah kayak gitu, saya bilang, umurmu 52 tahun loh saya bilang. Saya 56 tahun, yang paling rawan saya sebenarnya Pak. Harus tatip betul. Saya kan berjarak betul, bertiga berjarak sepakat gitu. Besok saya bawa ke rumah sakit di Mayapada situ karena kebetulan ada teman anak saya di swab positif jemaah sekali. Gemetar Pak, dredeg juga Pak. Kita sudah apa? Sudah kadung masuk ke rumahnya jemaah sekalian. Ini kayaknya terkontaminasi semua ini empat jadi jemaah sekalian. Akhirnya istri saya sudah mendampingi situ. Akhirnya kita cari rumah sakit. Besoknya kita semua swab. Subhanallah.
kita dari Surabaya 4-4-nya negatif, termasuk saya. Pembantunya negatif, anaknya 1 tahun negatif, istrinya positif. Tapi istrinya Pak tidak ada sedikit pun gejala sama sekali. La panas, wala pusing, cuma apa? Penciuman tidak berfungsi. Tapi teker kayak sumringah segala macam. Alhamdulillah istri saya juga, makanya saya katakan jangan terlalu takut. Sampai saya bilang setiap kau masuk kamar mandi cuci tangan. Megang ini kan dia pegang pula oleh istrinya Pak ya. Pokoknya masker 24 jam saya bilang, kecuali tidur karena beda kamar jamaah sekali. Tiap hari saya bawa apa Pak? Apa namanya? Semprot apa nih Pak? Disinfektan apa namanya? Ya. Saya bawa dari Surabaya karena di masjid banyak jamaah sekalian. Saya pinjam. Saya bawa satu ini Pak. Untuk udah. Alhamdulillah. Sampai pulang swab lagi Pak kita semua negatif semua alhamdulillah gitu. Jadi hati-hati takut tidak boleh. Kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kehati-hatian harus. Masker dijaga, jaga jarak ya. Usahakan Pak setiap kita ketemu kerumunan orang-orang yang tidak jelas ke pasar kemana ganti baju. Saya begini Pak, ganti baju ganti sarung, sekarang letakkan ya sudahlah. Apa lagi udah gitu anunya protapnya seperti itu. Nah, saudara sekalian, ini kehidupan. Dan kita kembali lagi pada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, kita harus tahu dunia ini tidak selamanya. Mudah-mudahan sampean panjang umur semua Pak ya. Panjang umur fi taatillah ya. Andai kata dipanggil oleh Allah, baik corona atau tidak baik corona. Loh iya Pak. Kematian itu ketentuan Allah, pasti kita ke sana jemaah sekalian gitu. Ya mohon maaf, kemarin ipar saya Pak. Enggak pakai corona, pakai apa? Blek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tadi malam ponaan dari Sumeneb jemaah sekalian. Kena apa? Kanker payudara. Umurnya masih 36 tahun. Coba lihat umur. Enggak tahu kita ini. Ganas lagi, Pak. Apa ini? Fenomena apa ini? Tapi dokternya bagus. Ojo takut. Yang ngatur mati hidup Allah Subhanahu wa taala. Aku mungkin aku lebih duluan yang operasi besok kata dia gitu. Bagus Pak motivasi. Hidup begitu jemaah sekalian. Yang penting Pak kehidupan kita dalam rangka ibadah kepada